sebelumnya sama kita membaca surah Al-Fatihah lagi, kita tujukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut sahabat hingga ke hari kiamat, kepada guru-guru kita, bil khusus mu'alif hadzal kitab sahibus sirril wafi wal akhlaqin naqi Sayyidina Syekh Ahmad Asrari. Ma'anahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bitarin. Al-Fatihah. Kemudian, sebagaimana kejadian yang menimpa Sayyidina Syekh Al-Qutub Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu an dan Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dan ulama yang lainnya radhiyallahu anhum. Itulah senantiasa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka golongan-golongan seperti ini senantiasa menunduk, senantiasa menangis. Kenapa? Sebab dia senantiasa melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nampak, mereka memang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka itu kalau kita perhatikan dulu waktu Yai, waktu Yai masih hidup, kalau waktu Maulid Rasul yaitu, dan kadang-kadang kalau waktu Mahalul Qiyam kita perhatikan, siapa yang perhatikan lah, seakan-akan Hadratus itu macam menghormati seseorang yang sedang datang. Nah, ini kita berapa namanya, kita meyakini bahwa Hadratus melihat kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka beliau pernah dawuh, membuat majelis itu mudah, tapi menghadirkan, ya, membuat majelis maulid itu mudah, tapi menghadirkan sahibul maulid itu yang susah. Menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang-orang tua dulu kan, kalau buat maulid, waktu maulid nanti ditabur apa namanya, tepung kat depannya. Apabila mahalul qiyam nanti macam bekas telapak kaki yang lalu kat depannya. Nah ini. Macam kita, orang awam kita tak nampak. Tapi golongan-golongan tertentu dia nampak, ya, nampak akan kehadirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan isyarah pada kekokohan dan kestabilan musyahadah mereka dalam keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat senantiasa musyahadah terhadap Allah, senantiasa melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembalinya mereka pada makom baqo, ya, pada makom baqo dengan menyaksikan perantara Rasulullah, ya, yakni apa? Melihat Allah dan kekal terus melihat Allah dengan hati, melihat dengan mata batin. Walau apapun yang terjadi di sekitarannya, dia tetap akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sudah kekal, fananya itu, kemudian dia dah makom baqo, makom kekal senantiasa ingat, tidak ada sesuatu yang dapat melalaikan. Tak macam kita, kan? Kita sholat, dengar suara handphone aja dah hilang sholat kita. Yang tadinya khusyuk, dengar suara anak nangis, dah hilang kekhusyukannya. Nah, ini. Kalau golongan-golongan seperti ini, ya, seperti golongan-golongan yang sudah sampai makom baqi, apapun yang terjadi di sekitarnya tidak menjadikan dia lalai daripada Allah dan juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal dan pikiran mereka berkeliling dalam alam malakut, sedangkan arwah mereka menjalin hubungan dengan alam jabarut, ya, sehingga terpadulah dalam jiwa mereka sesuatu yang terpisah dalam selain mereka. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, semua hewan buruan terkandung dalam khimar liar. Apa maksudnya? Dengan arti kata, dalam keadaan apapun dia tak pernah terpisahkan begitu. Ini ada merupakan apa ya, kinayah, ya. Khimar, jadi dikatakan apa tadi? Semua hewan buruan terkandung dalam khimar liar. Sebab daging khimar itulah yang paling sedap. Ya, khimar liar adalah hewan buruan yang paling lezat dagingnya. Sehingga barang siapa memperolehnya, maka seakan-akan dia telah memperoleh semua hewan buruan.
Jadi kalau sudah dapat khimar yang liar itu, uh, kenikmatan dagingnya telah dia dapatkan, dia mengalahkan semua daging-daging hewan yang lain. Maka dikatakan seakan-akan telah memperoleh semua hewan buruan. Senada dengan itu seorang penyair berkata, dan tidak dianggap aneh atau tidak dianggap muhal bagi Allah untuk mengumpulkan alam semesta pada satu orang. Aneh, ya, tak aneh. Kalau alam semesta itu macam dilipat, tak aneh. Macam apa namanya? Kalau ada kisah wali-wali dulu, kalau kita dengar kisah wali 9 kan, macam mereka ada tempat musyawarah. Kalau tak silap tempatnya itu di mana namanya? Di Boyan kalau tak silap tempat musyawarahnya. Nah, apabila nak pergi Baghdad lewat jalur yang kanan, ke mana ke nak pergi Mekah. Jadi seakan-akan jarak antara Boyan dengan Mekah itu hanya selangkah aja. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan alam semesta pada satu orang. Jadi dapat melihat kak manapun, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya? Uh, kelebihan kepada seseorang itu, bahwa seseorang itu akan melihat semua isi alam. Jadi bagi seorang murid meyakini bahwa gurunya, guru mursyid itu dimanapun murid itu berada, yai akan melihat. Ini. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala meletakkan alam itu, semua alam ini di depannya aja. Jadi kemana murid pun dia akan, hakikatnya begitu. Itu keyakinan seorang murid terhadap guru mursyidnya. Maka kak mana-mana dia tak berani, apa menentang guru mursyidnya. Nah, ini kenapa? Sebab dia merasa sentiasa diawasi oleh guru mursyidnya. Ini sebab, ya, bagi Allah tidak ada benda yang muhal, tidak ada benda yang mustahil. Allah dapat mengumpulkan alam semesta pada satu orang. Nah, ini. Beranjak dari situ maka telah maklum bagi hakikat yang dekat dan telah sampai di sisi Allah, bahwa siri rahasia seorang wali dalam hizib dan makomnya itu terletak pada bentuk berselawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran banyak wali-wali Allah menciptakan solawat-solawat, kan? Hizib-hizib, amalan-amalan, macam-macam solawat. Ini kalau solawat yang kita baca, kalau dalam khususi Allahumma sholli ala sayyidina apa? Macam-macam selawat kan. Kalau kita yang bulan Ramadan ada selawat Habibil Mahbub, ada selawat Tibil Kulub, ada selawat Qad Hilati. Nah, ini dia macam-macam, macam-macamnya selawat tadi itu. Nih, kalau yang kita baca dalam khususi selawat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, selawat ummi, itu semua adalah merupakan kedudukan bagi ulama-ulama atau kekasih-kekasih Allah yang apa namanya menyusun solawat-solawat tersebut. Baik, kemudian jika seorang mengalami kesulitan, ya, mendapatkan guru pembimbing yang memenuhi kriteria di atas, yakni kriteria adab, perilaku ladatin bagi seorang yang akan menjadi mursyid, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Susah nak dapat guru mursyid macam mana? Contohnya lah sekarang kan, ikhwan akhwat tak jumpa dengan yai macam mana? Maka ada panduan yang diberikan. Maka hendaknya ia memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat dan salam itulah kan membimbing, ya, akan membimbing dirinya. Maka itu yang diajarkan oleh Hadratullah, memperbanyak salawat, diantaranya 3 macam salawat. Apalagi pada bulan puasa, baca 100, 100, 100. Ya, kalau malam Jumat 1000, 1000, 1000 lah itu. Baik, dalam hadis dijelaskan bahwa jika guru pembimbing itu terputus, contoh macam sekarang lah, dah tak ada guru pembimbing, kan? Hadratus Syekh pada dawuh yang terakhir beliau menyampaikan bahwa beliau sudah matur kepada Kanjeng Syekh, kepada Hadratus Syekh siapa penerusnya. Tapi kata Hadratus Syekh, beliau ini belum memberi isyarat. Berarti
Belum ada penerus Hadratus Syekh radhiyallahu an. Nah ini. Baik. Lantas macam mana kalau macam gini? Nah, tapi bagi kita yang sudah bersama dengan Al-Hikmah, apa yang dikatakan oleh Habib Umar, walaupun kiai dah tak ada, tetap amalkan apa yang jadi amalan yai, dan kemudian berpandukan kajilah kitab-kitab yai, di antaranya kitab Al-Muntakhabat. Ini akan mengenalkan kita kepada Hadratus Syekh. Moga-moga dengan berkahnya, walaupun belum pernah ketemu, belum pernah berbaiat kepada Hadratus Syekh, tapi karena kemauan yang kuat, cinta kepada Hadratus Syekh, sehingga ikut majelis-majelis yang diasaskan Hadratus Syekh, kan, ikut seperti khususi. Moga-moga dengan kesungguhan itu Allah Subhanahu wa taala akan bimbing, ya, akan bimbing, dan moga-moga akan dipertemukan dengan guru walaupun secara rohaniah. Nah ini. Baik, jadi kalaulah guru pembimbing dah terputus, maka selawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru pembimbing orang yang tidak mempunyai guru. Jadi kalau orang tak ada guru, memperbanyak selawat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing berkahnya selawat. Tapi kita ada aduan, kita akan teruskan apa yang Hadratus Syekh ajarkan. Insya Allah suatu saat akan dipertemukan. Jika ia memperbanyak selawat dan semua doanya dijadikan sebagai selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia betul-betul telah mewujudkan apa yang telah dibawa oleh syariat. Ya, sebagaimana yang telah diwujudkan oleh sahabat yang telah menjadikan semua doanya sebagai selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia diampuni semua dosanya, dipenuhi segala hajat keperluannya, kebutuhannya, dan terjaga dari segala yang mengkhawatirkan. Yakni apa? Menjadikan semua amal ibadahnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai selawat kepada Rasul. Hadratus Syekh radhiyallahu an berkata dalam hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, ketika 2/3 malam bergulir, ya, apabila sampailah 2/3 malam, jam 2 misalkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun lalu sabda, wahai manusia, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah datang, telah dekat tiupan sangkakala yang pertama yang diikuti oleh hari kiamat. Dan apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka akan datanglah hari kiamat. Hari kiamat memang dah dekat. Ya. Tiupan sangkakala yang pertama pun semakin dekatlah, semakin hari semakin dekat. Kalau zaman Rasulullah SAW saja, saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat wanita yang sudah wanita yang jompo, yang tua renta. Maka Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ini gambaran apa? Jibril, kata malaikat Jibril, inilah gambaran dunia. Dunia sudah tua. Ibaratnya dah kalau hari dah nak maghrib, itu waktu Rasulullah dah 1400 tahun. Berarti semakin tua lah dunia ini kan. Berarti semakin mendekati kiamat. Jadi apabila tiupan sangkala pertama diikuti hari kiamat, ya, kemudian telah datang kematian dan penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut. Ini telah datang kematian dan penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, kalau ikut keterangan hadis kan sakitnya luar biasa, seperti dicincang dengan pedang. Tapi macam mana nak rasakan? Ada orang yang senyum, mungkin yang senyum itu merasakan sakit lah. Ya. Penderitaan dalam kubur dan penderitaan setelahnya. Ya. Penderitaan dalam kubur. Kemudian penderitaan setelah dalam kubur berarti penderitaan di mahsyar. Telah datang kematian dan penderitaan yang dialami ketika sakaratil maut. Penderitaan dalam kubur dan penderitaan setelahnya. Ubay berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memperbanyak selawat kepada engkau. Berapa bagian untukmu dari selawatku? Berapa? Menjawablah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
menjawab, terserah engkau. Saya bertanya, apakah seperempatnya? Maka beliau menjawab, terserah engkau. Jika engkau menambahkannya, maka itu lebih baik bagi kamu. Saya bertanya, apakah 2/3? Kata Ubaid. Ya, Ubaid bertanya lagi. Beliau menjawab, terserah engkau. Jika engkau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu. Saya bertanya, apakah 1/2? Ya, separuh dari selawatnya itu untuk Rasulullah, separuh dari amalannya itu untuk Rasulullah. Beliau menjawab, terserah engkau. Jika engkau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu. Saya bertanya, apakah keseluruhan solawatku diberikan kepadamu? Beliau menjawab, jika demikian maka segala hajat dan kebutuhanmu akan tercukupi. Yakni apa? Setiap solawat hanya diberikan kepada Rasul. Dia tak minta apa bagian dari solawatnya itu. Nah, dari bacaan selawat tidak ada yang dia inginkan. Kan ada kadang-kadang ada orang baca selawat tapi inginnya apa? Untuk dirinya, untuk kebahagiaan dirinya, untuk buka hatinya. Berarti dari selawat yang dibaca itu ada keinginan untuk dirinya. Tapi apabila sahabat Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, semua selawat aku jadikan untuk kamu semuanya wahai Rasul. Aku tak minta apa-apa dari bagian selawat itu. Jika demikian segala hajat dan kebutuhanmu akan tercukupi dan dosamu akan terampuni. Imam Hakim berkata dalam Mustadrak, hadis ini adalah sahih sanadnya. Dengan arti kata, berhubung kait dengan tadi itu, siapa yang tidak ada guru ataupun terputus guru mursyidnya, kemudian menjadikan sholawat sebagai amalannya, insya Allah, Allah akan bimbing itu. Dan Allah akan bimbing kalau sholawat yang dibacanya semata-mata hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Semata-mata hanya untuk Rasul. Contoh salawat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Dalam salawat itu langsung tak ada apa-apa kita inginkan apa-apa bagian dari salawat itu. Padahal walaupun kita tak minta, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kan. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, ya, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi walaupun kita tak minta apa-apa, dengan selawat itu Allah tetap akan memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan tadi dikatakan dalam hadis itu, jika demikian segala hajat dan kebutuhanmu akan tercukupi dan dosamu akan terampuni. Maka dengan satu selawat yang benar-benar karena Allah akan mengangkat derajat kita, akan Allah akan memberikan kecukupan dari keperluan kita. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam riwayat yang lain, menurut Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, dan Ibni Abi Syaibah, salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pandanganmu jika saya menjadikan keseluruhan selawatku diberikan kepadamu? Beliau menjawab, jika demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala hajat dan kebutuhanmu, baik urusan dunia maupun urusan akhiratmu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang bagus secara mursal. Baik, kemudian kita kembali ke atas. Tadi dikatakan kan di sebelumnya bahwa apabila seorang itu menjadikan sholawat semuanya untuk Nabi, sehingga ia diampuni semua dosanya, dipenuhi segala hajat kebutuhannya tadi. Apa pengertiannya? Pengertian diampuni dosanya adalah wujudnya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Insya Allah berkahnya selawat, ya, yang benar-benar diikhlaskan semata-mata untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemudian dipenuhi segala hajat kebutuhannya, maksudnya apa? Adalah sampainya kebaikan di dunia dan di akhirat. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini. Tapi kalau memang
Salawat yang dibaca itu semata-mata untuk Rasulullah SAW. Tidak ada bagian untuk dirinya. Kan? Kadang-kadang ada bacaan salawat, memang isi kandungannya itu ada bagian untuk dirinya. Kan? Untuk bagian untuk diri. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam salawat ummi itu langsung tak ada apa-apa yang manfaat kepada dirinya. Kan? Salawat pokoknya salawat untuk Rasul. Tapi kalau salawat, contoh kita baca salawat, salawat apa namanya, salawat nariyah, ya, salawat munjiat. Ya. Dalam salawat itu ada kita minta bagian kita, kan? Salawat munjiat, salatan tunjina ya Allah biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jamil hajat. Itu kan bagian kita. Tapi kalau kita lihat dalam salawat ummi, langsung tak ada bagian apa-apa. Maka itu kalau kita dalam khususiyah Hadratus Syekh, dalam urutannya Kanjeng Syekh, yang diletakkan adalah salawat ummi, salawat yang betul-betul pure untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bagian untuk kita. Sedangkan terjaga dari segala yang mengkhawatirkan adalah terjaga dan terlindung dari segala fitnah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini semua yang menjadi keperluan kita juga. Maka ini tanpa diminta, insya Allah Allah akan berikan kemaslahatan dunia akhirat, kemudian kebaikan-kebaikan dunia akhirat, kemudian terjaga dari dan terlindung dari apa? Segala fitnah baik di dunia ataupun di akhirat. Fitnah bukan berarti tidak difitnah kawan tak akan memfitnah, tidak. Fitnah di dunia itu apa? Contoh fitnahnya Dajjal nanti. Kalau fitnah di akhirat itu apa? Fitnah di akhirat. Nah, fitnah waktu meninggal. Nah, itu. Nah, kalau fitnah waktu hidup, kawan mengfitnah itu biasalah. Sebab ada orang yang hasad iri hati biasa mengfitnah. Likulli dzi nikmat mahsud. Setiap orang punya nikmat akan ada orang yang hasad iri hati. Jelas. Nah ini. Jadi maksudnya apa? Segala fitnah yang besar. Nah itu. Ketika terpadu pada seseorang keberuntungan dunia dan akhirat, kalaulah tiga-tiga perkara tadi telah didapatkan, ya berarti telah terpadu, terkumpul keberuntungan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, serta terjaga dari keburukan dunia dan akhirat, maka ia telah meraih kerajaan agung yang hanya diwariskan oleh Habibillah Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi guru besar, pembimbing, telah diberi anugerah oleh semua raya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang akan kita minta. Maka itu kalau tiga perkara tadi telah didapatkan, maka dia telah meraih kerajaan yang agung. Jadi, kalau sudah terpadu, terkumpul pada seseorang keberuntungan dunia akhirat, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hari-hari kita meminta kepada Allah kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan? Kalau itu dapat kita hasilkan serta terjaga daripada keburukan dunia dan akhirat, maka golongan seperti ini telah meraih kerajaan yang agung, ya, anugerah yang paling agung yang diwariskan oleh baginda Habibillah Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi guru besar, ya, pembimbing itu ya Rasul, kan, Rasul yang membawa, Rasul yang menyampaikan dakwah kepada sahabat, sahabat menyampaikan dakwah kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan dakwah kepada tabi'in, kan, pembimbing pertama ya Rasul, kan. Maka itu Rasul sebagai guru besar, pembimbing. Nah ini yang telah diberi anugerah tersebut oleh penguasa Allah, penguasa jagat raya ini, yakni Rasulullah telah mendapatkan anugerah-anugerah tadi Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita moga-moga kita, anak cucu kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan berkahnya selawat-selawat yang kita baca, dengan berkahnya majelis-majelis zikir yang kita ikuti, ya, akan membimbing kita, akan menjadikan kita mendapatkan
kemaslahatan dunia akhirat tadi, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan terlindung ya dari segala fitnah sama ada di dunia ataupun di akhirat, yang pada akhirnya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya kawan akhwat yang dirahmati Allah, apa yang boleh dikongsikan ya pada malam hari ini, moga-moga ada manfaatnya. Baik, sebelum bersih sama-sama dan baca surah Al-Fatihah, kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya serta engkau sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, ya, ikhwan akhwat kita yang telah kembali ke rahmatullah, bil khusus keindahan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya, memberikan pengampunan akan kekhilafan-kekhilafannya dan menerima semua kebaikan-kebaikannya insyaallah. Al-Fatihah.